Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Mardiah, mahasiswa dari Universitas Primagraha dengan NIM 223543. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisha Maya Andara MM. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah manajemen pemasaran dalam bisnis internasional dan strategi bisnis internasional. Langsung saja, yang pertama yaitu manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa dari perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks globalisasi, pemasaran internasional menjadi semakin penting karena perusahaan mencari peluang pertumbuhan di luar pasar domestik mereka. Hal ini melibatkan penyesuaian strategi pemasaran untuk memenuhi berbagai peraturan, referensi budaya, dan kondisi pasar yang berbeda di setiap negara. Pemasaran internasional tercipta sebagai respon terhadap berbagai faktor yang mendorong perusahaan untuk melampaui batasan pasar domestik dan mengeksplorasi peluang di pasar global. Salah satu faktor utama adalah kejenuhan pasar domestik. Ketika penjualan di pasar domestik mencapai titik maksimal dan tidak ada ruang lagi untuk pertumbuhan, perusahaan mencari peluang baru di pasar internasional untuk terus berkembang dan meningkatkan pendapatan. Kejenuhan ini mendorong perusahaan untuk mengeksplor pasar luar negeri yang belum terjamah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pemasaran internasional. Jenis yang pertama adalah pemasaran ekspor yang merupakan tahap awal dan paling dasar dari pemasaran internasional. Dalam pemasaran ekspor, perusahaan menjual produk mereka ke pasar luar negeri, biasanya melalui distributor atau agen lokal. Produk-produk tersebut dikirim secara fisik dari negara asal perusahaan ke negara tujuan. Kegiatan pemasaran ini relatif sederhana karena perusahaan tidak perlu berinvestasi besar-besaran di negara tujuan. Tetapi mereka harus memahami peraturan ekspor-impor dan mungkin menghadapi tantangan logistik dan tarif. Jenis yang kedua yaitu pemasaran multinasional, di mana perusahaan memperluas kehadiran mereka di berbagai negara dengan cara yang lebih intensif. Perusahaan multinasional beroperasi di banyak pasar host country dengan pendekatan yang terdesentralisasi. Mereka menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal masing-masing negara. Perusahaan pada tahap ini seringkali memiliki manajemen dan operasi yang berbeda di setiap negara, mirip dengan perusahaan lokal di negara tersebut. Nah, jenis yang terakhir yaitu pemasaran global. Pemasaran global merupakan bentuk pemasaran internasional yang paling kompleks dan terpadu. Dalam pemasaran global, perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang seragam dan diterapkan di seluruh dunia. Perusahaan yang menerapkan pendekatan ini berupaya menciptakan merek global yang konsisten dan mengoptimalkan operasi mereka untuk mencapai skala ekonomis. Strategi pemasaran global memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan bersaing yang diperoleh dari integrasi dan koordinasi lintas negara. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pemasaran internasional. Yang pertama, penelitian pasar internasional yang menyeluruh. Perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisis data tentang pasar tujuan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, kondisi konsumen, budaya, dan persaingan. Yang kedua, yaitu strategi pemasaran yang terencana dan sesuai. Perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasar internasional. Ini termasuk menetapkan tujuan pemasaran yang jelas, memilih segmen pasar yang tepat, dan mengembangkan bauran pemasaran. Yang ketiga yaitu kemampuan adaptasi terhadap budaya lokal. Setiap pasar internasional memiliki budaya yang unik dan perusahaan harus memahami serta menghormati budaya tersebut. Ini bisa melibatkan penyesuaian produk atau layanan untuk memenuhi preferensi lokal, serta mengadopsi gaya komunikasi dan promosi yang sesuai dengan norma budaya setempat. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan hukum internasional. Setiap negara memiliki regulasi dan peraturan yang berbeda terkait impor, pajak, perlindungan konsumen, dan standar produk. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi ini untuk menghindari sanksi hukum dan hambatan dalam operasional mereka. Yang kelima yaitu sumber daya dan kapasitas operasional yang memadai. Memasuki pasar internasional memerlukan investasi yang signifikan dalam hal waktu, uang, dan sumber daya manusia. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk mendukung ekspansi ini, termasuk
infrastruktur logistik, jaringan distribusi, dan tim manajemen yang kompeten. Yang keenam yaitu kemampuan manajemen risiko. Pemasaran internasional melibatkan berbagai risiko seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan politik, perbedaan budaya, dan persaingan yang ketat. Perusahaan harus memiliki strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko ini. Selanjutnya yaitu segmentasi. Dalam konteks pemasaran global, segmentasi pasar memiliki peran yang semakin penting. Gigan dan Green pada tahun 2005 dengan mengutip Hasan dan Katsanis pada tahun 1991 mendefinisikan segmentasi global sebagai proses mengidentifikasi segmen spesifik dari pelanggan potensial dengan atribut homogen, baik itu dalam bentuk kelompok negara maupun individu konsumen, yang kemungkinan akan memberikan respon serupa terhadap bauran pemasaran perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik dan preferensi pasar di berbagai negara atau wilayah. Selanjutnya yaitu penetapan target. Penetapan target segmen pasar internasional adalah proses penting dalam strategi pemasaran global yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memilih segmen pasar tertentu di berbagai negara yang paling sesuai dengan produk atau jasa perusahaan. Langkah ini membantu perusahaan untuk lebih fokus dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu positioning. Dalam konteks pemasaran, positioning menjadi strategi kunci untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Ini melibatkan tidak hanya penekanan pada atribut-atribut yang membedakan produk dari pesaing, tetapi juga menciptakan gambaran yang jelas dan menguntungkan tentang nilai-nilai dan manfaat yang diberikan produk kepada konsumen. Dengan melakukan positioning yang efektif, perusahaan dapat mencapai diferensiasi yang signifikan dan membangun loyalitas konsumen yang kuat terhadap merek mereka. Materi selanjutnya yaitu strategi bisnis internasional. Strategi internasional adalah penjualan produk yang berada di luar pasar domestik perusahaan. Salah satu alasan utama diterapkan strategi internasional adalah bahwa pasar internasional menghasilkan peluang baru yang potensial. Strategi kepemimpinan biaya internasional. Strategi biaya rendah internasional berkembang di negara yang permintaannya besar. Biasanya, kegiatan operasi dari industri seperti itu dipusatkan di negara asal dan tujuan utamanya adalah mendapatkan skala ekonomi. Tentunya, terdapat juga resiko-risiko yang berkaitan dengan implementasi strategi biaya rendah internasional. Seperti salah satu risiko besar Walmart adalah belajar dengan cepat bagaimana bersaing dengan berhasil di lingkungan eceran Eropa yang unik. Strategi diferensiasi internasional. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di sebuah negara yang memiliki kemampuan khusus dan sudah maju cenderung mengembangkan strategi diferensiasi internasional. Strategi global. Strategi ini menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di negara-negara yang berbeda dan strategi kompetitif ini ditentukan oleh kantor pusat. Strategi standarisasi global. Sebuah strategi standarisasi global berfokus pada peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan laba dengan menuai pengurangan biaya yang berasal dari skala ekonomi, efek pembelajaran, dan ekonomi lokasi. Strategi lokasi. Strategi lokasi berfokus pada peningkatan profitabilitas dan menyesuaikan barang atau jasa perusahaan sehingga mereka memberikan yang cocok dengan selera dan preferensi dalam pasar nasional yang berbeda. Strategi transnasional. Strategi transnasional mencoba untuk secara bersamaan mencapai biaya rendah melalui ekonomi lokasi, skala ekonomi, dan efek belajar. Strategi internasional. Strategi internasional melibatkan mengambil produk pertama yang diproduksi untuk pasar domestik dan kemudian menjual mereka secara internasional dengan kostumisasi lokal hanya sedikit. Strategi aliansi. Strategi aliansi adalah perjanjian kerjasama antara pesaing potensial atau aktual.